Perkenalkan, saya Rizka Devi. Dan saya Ahmad. Kami dari CVSNR Bumi Indonesia. Kami adalah suami istri, pasangan muda biasa yang gak punya modal maupun pengalaman ekspor sama sekali. Namun alhamdulillah kami dipertemukan dengan Bapak Andi Sirait, yang mana beliau memberikan banyak sekali masukan dan arahan kepada kami, diantaranya memberitahu kami bagaimana cara handle buyer, cara handle customer, pembuatan kontrak, persiapan shipment, dan juga bahkan kami diberitahu bagaimana memberikan servis kepada buyer after shipment. Jadi untuk teman-teman ini semuanya yang pengen belajar ekspor, jangan tahu lagi, silahkan gabung di Global Trade Indonesia, karena di sini kita akan dibimbing dan diajarkan ilmu ekspor lengkap dan jelas. Terus Ya, berkat bimbingan dari Pak Andi Sirait, kita dapat melakukan ekspor perdana ubi Cilembu pada bulan Januari di tahun 2022. perkenalkan, saya Rizka Devi. Dan saya Ahmad. Kami dari CVSNR Bumi Indonesia. Kami adalah suami istri, pasangan muda biasa yang gak punya modal maupun pengalaman ekspor sama sekali. Namun alhamdulillah kami dipertemukan dengan Bapak Andi Sirait, yang mana beliau memberikan banyak sekali masukan dan arahan kepada kami, diantaranya memberitahu kami bagaimana cara handle buyer, cara handle customer, pembuatan kontrak, persiapan shipment, dan juga bahkan kami diberitahu bagaimana memberikan servis kepada buyer after shipment. Jadi untuk teman-teman nih semuanya yang pengen belajar ekspor, jangan ragu lagi, silahkan gabung di Global Trade Indonesia, karena di sini kita akan dibimbing dan diajarkan ilmu ekspor lengkap dan jelas. Oke, kembali lagi di channel YouTube YT_Caca UDD. Kali ini saya mau menayangkan video terbaru mengenai keuangan. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. You will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Seberapa sehat keuanganmu? Hitung rasio pendapatan, pengeluaranmu. Caranya tinggal dibagi aja. Kalau hasil di atas 1 artinya sehat. Hitung juga rasio cicilan, hutang produktif, dan konsumtif maksimal 30%. Hitung rasio dana darurat. Kalau udah punya semua artinya keuanganmu sehat. Hitung uang tanggungan asuransi jiwa juga. Kamu harus tahu dulu pengeluaran per tahun berapa. Terus dikali 8, totalnya itu uang asuransi yang kamu butuh. Jadi keuanganmu udah sehat? Tips ngatur keuangan biar gak rugi. Jangan stok barang terlalu banyak. Kenapa? Biar stok yang kurang laku nggak ngendap dan mengganggu cash flow. Hindarin hutang piutang atau kasbon. Cek tips cara menghindari orang kasbon. Videonya ada di profil ya. Pisahin rekening pribadi dan usaha. Tujuannya biar gak tercampur antara uang modal dan keuntungan yang bisa kita gunain untuk pribadi. Bikin pembukuan serapih mungkin. Sekecil apapun harus dicatat pemasukan dan pengeluarannya ya. Biar gak terlalu ribet, lakuin pembukuan setiap warung tutup. Pembukuan bisa ditulis aja di buku kas atau pakai aplikasi. Sekarang udah banyak loh. Dan yang terakhir, gaji diri sendiri biar lebih disiplin dan pencatatan keuangannya lebih teratur. Jangan sampai kita pakai duit modal buat keperluan pribadi ya.
Itu dia tips mengatur keuangan biar nggak rugi. Kalau kamu nerapin caranya kayak gimana nih biar nggak rugi? Yuk! the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to hold. Buat teman-teman yang di usia 20-an, kalian harus bersyukur karena sekarang lagi ada di masa-masanya produktif. Banyak banget hal yang bisa kalian lakukan dibandingkan dengan orang lain yang usianya udah nggak lagi muda. Ini beberapa saran saya buat kalian yang di usia 20-an. Perbanyak investasi leher ke atas, seperti belajar high income skill dan belajar investasi sedini mungkin. Bangun network yang luas. Jaga networking kalian dengan orang-orang yang positif, karena network tersebut bakal bermanfaat buat kalian di masa depan. Bangun habit positif seperti olahraga, baca buku, dan lain sebagainya. Dan jangan takut mencoba, karena biarpun gagal dan melakukan kesalahan, kalian masih punya banyak waktu untuk bangkit. So, jangan sia-siakan waktu mudamu ya. Dari kebiasaan buruk ini dalam keuangan kamu. Yang pertama, sungkan dan gengsi. Diajak makan ke sini mau, diajak liburan ke sini mau, padahal uang lagi menipis. Terus akhirnya kamu gak enak buat melakukan teman dekat, bos atau orang tua. Masa kuliahnya Yang kedua, gak tahu cara mengelola uang. Suka mikir gini gak? Oh, uang habis dulu ya? Habis kemana? Padahal gak beli apa-apa bulan ini. Pertanyaannya, kamu udah catat belum pemasukan dan pengeluaran kamu? Bisa jadi pengeluaran terbesar kamu salah satunya ada di jajan. Misalnya, jajan kamu 25 hingga 30 ribu. Ini di luar uang makan ya. Kamu kali ke 30 hari, totalnya itu 750 ribu per bulan. Hampir 1 juta. Belum mungkin gaji kamu yang UMR. Yang ketiga, semua harus sekarang. Banyak nih korban-korban live shopping yang langsung check out atau lihat temen dia. Ah, pengen, akhirnya ikut beli. Ayo sabar dulu, coba dipikir-pikir lagi. Kira-kira kayak gitu atau enggak? Dan kira-kira kalau misalnya bulan depan itu bisa nggak sih dibelinya? Lalu menggabungkan keuangan pribadi dan juga usaha. Biasanya baru mengambil usaha, tapi masih campur nih antara keuangan pribadi dan juga untuk modal usaha. Bahkan masih ada yang nggak ada pencatatannya sama sekali. Coba deh kamu mulai buat laporan keuangan untuk bisnis kamu. Kalau kamu nggak tahu caranya gimana, kamu bisa coba ikut pelatihan yang ada di Prakerja nih, baik daring maupun luringnya. Sebelumnya daftar dulu ya di sini. Mas, cara ngatur keuangan yang baik gimana ya? Ngatur keuangan ya, ya memang penting ya, apalagi kalau misalnya berbisnis atau berjualan gitu. Darah dari bisnis itu adalah uang. Tanpa uang ya sulit banget ya, apalagi kalau misalnya udah ngasilin. Nah itu tuh hati-hati loh. Karena kenapa? Kalau nggak diatur dengan baik, wah udah siap-siap tuh, bisa bangkrut tuh ya. Nah ini saya kasih tip beberapa gimana sih cara ngatur keuangan. Yang pertama, pisahkan rekeningnya. Jadi keuangan perusahaan sama keuangan keluarga. Jadi misalnya Anda siapkan keuangan di bank A gitu ya. Nah nanti uang di bank A itu omset bisnis. Nah ambil katakanlah berapa persen tergantung Anda, 10-20% untuk keuangan keluarga. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu catat pengeluaran, itu penting banget. Pengeluaran tentang bisnis apa setiap hari ya, kemudian keuangan keluarga juga apa, dan dibuat tuh Excelnya bila perlu. Jadi kita tahu pengeluarannya sehingga kita bisa manage keuangan. Nah yang terakhir ada yang penting nih, sedekah. Ya itu penting banget tuh. Ya siapkan aja 5% ya, 10% atau berapapun lah, tergantung ya Anda gitu ya. Karena kenapa? Karena ada faktor lain ya, faktor lain. Tapi dengan sedekah itu ibarat ya bisa membuat uang kita lebih bagus lagi ya. Dicoba ya. Coba. Misalkan income kamu 50 juta rupiah, berarti 9 tahun 3 juta rupiah. Bebas kamu mau punya berapa cicilan, asalkan kalau di total cicilannya 3 juta rupiah. Kalau mau punya 4 cicilan, berarti 3 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 150 per cicilan.
Kalau mau cuma 1 cicilan, ya bisa ambil cicilan sampai 3 juta rupiah per bulan. Udah tahu kan perhitungannya? Waktunya kamu manfaatin fitur Flexi Repayment di aplikasi Tomorrow buat ubah transaksi kartu kredit kamu jadi cicilan. Bebas pilih tenor, 3, 6, atau 12 bulan. Tinggal sesuaikan aja dengan Kamu masih bingung cara ngatur keuangan? Ini dia tips yang selalu aku gunakan dalam mengatur keuangan aku selama aku menjadi mahasiswa. Biasanya aku mengatur keuangan aku dengan metode 50, 20, 20, 10. Iya, 50, 20, 20, 10. 50%-nya itu untuk needs atau kebutuhan seperti makan atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. 20%-nya itu digunakan untuk savings, termasuk dana darurat dan juga investasi jangka pendek maupun jangka panjang. 20% berikutnya digunakan untuk wants atau keinginan seperti traveling, shopping, atau membeli hal-hal yang aku suka. Dan yang 10%-nya digunakan untuk berbagi. Karena pada dasarnya Allah menitipkan rezeki orang lain di setiap rezeki kita. Dan disclaimer ya, mengatur keuangan itu tidak akan terlepas dari yang namanya manajemen gaya hidup. Jadi selain mempelajari cara untuk mengatur keuangan, kita juga perlu mempelajari bagaimana cara mengatur atau memanage gaya hidup yang baik. Lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe channel ini agar lebih bersemangat lagi untuk membuat konten menarik lain.